Halo, Bu. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah mereka yang baca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku, tema kita pada malam hari ini yaitu bersama kita kuat. Saudara, berarti kalau lawan katanya bersama kita kuat, yaitu sendiri kita lemah. Bersama kita kuat, sendiri kita akan lemah. Saudaraku, sejak awal Tuhan menciptakan kita semua, ya, Tuhan menghendaki bahwa hidup kita itu tidak sendiri, ya. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, ya, yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita saling bergantung satu dengan yang lain. Bahkan di tengah-tengah kemajemukan kehidupan ini, saudara, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu Tuhan, perlu orang lain yang bersama-sama dengan kita. Mungkin ketika kita hidup sendiri, saudara, kita akan tidak bertahan lama karena hidup kita perlu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, lingkungan kita hidup ini kan kejam gitu ya, dunia kejam itu. Kalau kita menghadapinya dengan sendiri, pasti kita nggak mampu. Oleh karena itu kita perlu yang namanya kebersamaan. Jadi judul tema yang tadi dikatakan bersama kita kuat itu benar sekali, saudara. Kebersamaan itu penting, ya. Bersama-sama menghadapi sesuatu. Kalau kita sendiri, kita nggak mampu. Kenapa kita nggak mampu? Karena manusia tidak ada yang sempurna, ya. Kita perlu orang lain untuk melengkapi saudara dan saya. Saudara, akhir-akhir ini kan banyak pertandingan bola kaki, ya, Piala Dunia. Nah, saudara, saya gemar sih nonton bola kaki, tapi 3 hari ini saya nggak nonton karena pelayanan di Bali, jadi nggak sempat nonton. Nah, terakhir yang saya nonton bola kaki itu Ghana lawan Korea Selatan. Nah, saudara, tadinya kan Ghana 2 ya, terus langsung dikejar sama Korea Selatan 2-2, tapi akhirnya 3-2 Ghana yang menang. Nah, saudara, yang ingin saya mau katakan bahwa di dalam satu permainan bola sekalipun juga perlu kebersamaan, ya, satu tim yang baik. Mau dia ada 2 orang jago sekalipun, kalau tidak ada kebersamaan pasti tidak akan meraih satu kemenangan. Saudara, kebersamaan itu penting, ya, di dalam setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan, saudara. Nah, saya perhatikan, saudara, dalam permainan bola itu, walaupun seseorang jagonya bagaimanapun, tanpa teman-temannya yang membantunya, ya, saudara, pasti permainan itu tidak sampai pada tujuannya, tidak akan menang gitu. Jadi perlu kebersamaan atau orang-orang yang solid dalam permainan tersebut. Nah, saudara, contoh firman Tuhan juga banyak, ya, bahwa Tuhan menghendaki kita itu nggak sendiri, tapi hidup dalam kebersamaan. Contohnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 1-12. Di situ bercerita tentang seorang lumpuh, saudara. Orang lumpuh ini dia tidak bisa mengalami mujizat, tidak bisa mengalami kesembuhan tanpa teman-temannya, gitu ya. Jadi artinya
ketika dia mau menerobos satu kerumunan untuk bertemu dengan Yesus, dia perlu orang lain. Ya, pada saat itu dia ditolong oleh 4 orang temannya untuk mengangkat dia di atas tilamnya, untuk dibawa ke atas atap, lalu diturunin lagi ke bawah. Saudara, itu perlu kebersamaan ya. Jadi si lumpuh ini nggak bisa apa-apa tanpa teman-temannya. Saudara, perlu bantuan. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, saudara, Tuhan Yesus nggak pernah bilang kamu memberitakan Injil pergi sendiri-sendiri, enggak. Tuhan Yesus mengutus para murid berdua-dua, berpasangan, artinya bahwa semakin mereka lebih dari satu bersama-sama, mereka bisa saling menguatkan, saling meneguhkan, saudara, semakin kuat. Nah, saudara, artinya bahwa ketika seseorang dia berjalan dengan sendiri, dia pasti akan lemah, enggak kuat. Dia perlu orang lain, perlu saling bergantung satu dengan yang lain. Saudara, di dalam melayani Tuhan atau dalam satu persekutuan pelayanan juga sama ya, bahwa PDPK misalnya saja itu dibutuhkan satu kebersamaan antar anggota yang ada di dalamnya. Misalnya saja kalau di dalam anggota itu tidak ada kebersamaan ya, tidak ada visi di dalam pelayanan tersebut, saya percaya bahwa PDPK akan hancur ya. Tetapi ketika PDPK ada satu visi, nah untuk masuk dalam satu visi itu kan nggak gampang ya, dibentuk dari berbagai macam orang-orang yang ada di dalamnya itu ya, dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, saudara, kalau mereka nggak satu visi, pasti akan hancur, pasti akan terpecah belah ya. Kenapa? Karena yang main adalah keegoisannya, yang main adalah individualnya. Nah, untuk mencapai satu visi, ya kebersamaan itu diperlukan, saudara, apa? Yang nggak boleh egois gitu. Jadi kebersamaan bisa berjalan dengan baik ketika keegoisan tidak ada. Ya. Nah, dalam satu bentuk, misalnya saja Amsal katakan besi menajamkan besi, ya, manusia menajamkan manusia. Nah, artinya di dalam satu persekutuan, di dalam satu kebersamaan, ada aja tuh yang namanya gesekan, ada aja yang namanya itu tidak sepikir ya, perbedaan pendapat itu nggak apa-apa, saudara. Dalam arti bahwa dengan seperti itu kita justru saling belajar, saling mengerti. Oh, dia sifatnya seperti ini, oh dia sifatnya seperti ini gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, kenapa mereka bisa saling melengkapi? Karena dikatakan di dalam firman Tuhan ini, untuk di dalam satu kebersamaan ya, itu di dalamnya ada saling mendorong ya, dalam saling memperhatikan, ada kasih ya, dan dalam pekerjaan baik. Artinya di dalam masuk satu visi ya, ada perbedaan pendapat enggak apa-apa ya, tapi itu hendaknya saling mendorong dan saling melengkapi. Didasarkan pada apa? Kasih ya. Kasih yang melengkapi setiap kelemahan. Kasih yang menutupi segala sesuatu ya. Untuk apa? Untuk pekerjaan yang baik. Nah, saudara, apakah seseorang ketika dikatakan, gue nggak apa-apa, nggak usah ikut ibadah persekutuan gitu, gue juga bisa jadi orang baik sendiri. Saudara, kalau orang dalam satu persekutuan kita berpikir demikian, kita nggak usah berkumpul beribadah bersama-sama, yang penting saya bisa hidup baik, saudara. Itu berarti kita jauh dari kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau kita juga ada satu komunitas. Di dalam komunitas itu kita saling mendorong, kita saling membangun, kita saling membutuhkan. Hari ini saya memperhatikan saudara, besok-besok saya rindu juga diperhatikan saudara. Hari ini saya menguatkan orang lain, mungkin besok-besok orang lain menguatkan saya. Nah, itu sangat baik di dalam satu persekutuan yang ada dalam rangka kebersamaan itu. Nah, visi yang dilengkapi dengan kebersamaan, saya percaya
dalam satu pelayanan khususnya PDPK akan semakin kuat, akan semakin solid, saudara, ketika satu dengan yang lain menanggalkan keegoisannya. Artinya di antara satu dengan yang lain tidak ada yang merasa gua penting, gua orang penting dalam persekutuan ini, enggak ya. Kita bersama-sama masuk dalam anggota tubuh Kristus. Si A lemah, kita perlu lengkapi si A. Si B yang lebih dari orang lain, dia bisa melengkapi sesamanya. Nah, saudara, saya percaya ketika kebersamaan itu ada, dilandaskan pada kasih Kristus, pasti keegoisan itu akan terkikis berjalan dengan waktu. Kenapa? Karena orang-orang yang di dalamnya tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi teladan. Saudara, banyak persekutuan atau kelompok-kelompok doa yang tidak kuat, saudara, akhirnya terpecah belah karena itu merasa so penting, ya, ada keegoisan di situ, merasa bahwa gue bisa sendiri menjalankan kerjaan ini, pelayanan ini, saudara. Itu awal dari kehancuran. Nggak ada yang bisa berjalan sendiri. Mereka perlu orang lain untuk melengkapi, saudara. Saudara, ada satu cerita, saudara, 4 bersaudara, ya. Ya, di dalam tubuh manusia ini ada 4 bersaudara, saudara. Yang pertama adalah wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kaki, dan yang keempat perut. Kaki bilang begini, oh saya ini yang paling penting. Tanpa kaki, kalian nggak bisa kemana-mana. Lalu tangan denger, woi siapa bilang? Gitu. Tanpa tangan, kalian tidak bisa bekerja dan cari makan. Saudara, lalu si wajah mendengar nih. Wajah mendengar, terus dia nggak mau kalah. Dengan congkak dia bilang begini, manusia itu dikagumi karena kecantikannya, karena ketampanannya. Saudara, pada saat si wajah ini mengagung-agungkan gitu ya, betapa penting dirinya, lalu si perut berkata, kalian tanpa aku, kalian itu nggak kenyang, akan lemes gitu. Aku itu penting. Coba saudara perhatikan. Kalau perut kita lapar kan kita lemes gitu ya. Kalau perut kita kenyang, kita semangat. Nah, tapi saudara, dari keempat ini saudara, karena semuanya sombong saudara, nggak ada gunanya. Nah, akhirnya karena perut ikut sombong, ketiga temennya ini, si wajah, tangan, kaki, mereka bilang, yuk kita nggak usah makan. Biar si perut itu nggak kekenyangan, saudara. Nah, wajah, tangan, dan kaki, mereka berpikir dengan tidak memberi makan kekenyangan si perut ini, mereka akan bisa. Ternyata enggak. Pada saat mereka mulai nggak makan, saudara, si kaki mulai lemes, si tangan mulai lemes, si wajah mulai meringis. Karena apa? Karena lapar. Akhirnya, saudara, mereka memutuskan untuk ya sudahlah, kita salah ini, gitu. Kita harus kembali lagi bekerja sama, saudaraku. Akhirnya mereka kembali lagi bekerja sama dan mereka menjadi, saudaraku, menjadi kuat kembali, ya, bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena apa? Karena kebersamaan itu tidak ada yang merasa sok penting, sok yang lebih berfungsi. Saudara, di dalam pelayanan juga sama. Ketika di tengah-tengah satu persekutuan pelayanan, ada misalnya saudara kekasih kita yang sok penting, sok sombong dari teman-temannya saudara. Nah, ini bisa merusak dalam satu persekutuan. Nah, orang-orang yang mengerti hal ini, saudara, diingatkan kembali agar bisa menegur, bisa menasehati. Karena firman Tuhan dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik.
Kalau ada teman kita yang merasa lebih dari orang lain, merasa sombong, saudara, kita yang lebih mengerti, ya, kita nggak apa-apa menasehatinya dengan baik gitu, bahwa dia sudah salah, ya saudara. Nah, kadangkala di dalam persekutuan yang ada seringkali timbul perpecahan di antara persekutuan itu, atau persekutuan itu tidak bertumbuh karena ada sekelompok orang yang merasa bahwa gua lebih dari mereka gitu. Jadi di dalam satu persekutuan pun ada geng gitu, saudara. Dalam pelayanan, misalnya dalam persekutuan doa aja tuh ada geng gitu ya. Ada kelompok-kelompok. Nah, saudara, ini bahaya seperti itu gitu. Kita harus menyatu, ada kebersamaan, ada kekompakan di situ, saudara. Di saat kita mulai muncul keegoisan kita individu, awal dari mana iblis memecah belah, iblis menjatuhkan. Kita bukan lagi semakin kuat, tapi kita semakin lemah. Di tengah-tengah orang banyak sekalipun, kita tidak ada kebersamaan, tapi kita sendiri. Karena kita berjalan di dalam keegoisan kita. Saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita, bagaimana kita yuk saling mendorong satu dengan yang lain. Kita perlu dalam keadaan zaman sekarang ini, saudara. Banyak saudara-saudara kita yang butuh diperhatikan. Yang butuh diteguhkan, saudara. Jangan kita sibuk dengan urusan kita sendiri, saudara. Buka mata kita, mata rohani kita untuk melihat saudara-saudara kita. Bahwa oh, si A perlu ditolong. Oh, si A perlu diangkat, dia punya masalah, saudara. Jangan biarkan saudara-saudara kekasih kita punya masalah, dia menimbun masalah dia sendiri, dan dia tidak mendapatkan jalan keluar karena kita menjauhi dia. Tetapi berusaha kita untuk merangkul saudara-saudara kekasih kita yang punya masalah. Supaya kebersamaan itu muncul, saudara, dia bisa melihat bahwa di tengah-tengah keadaan dia menghadapi masalah, kita ini jadi Yesus yang kecil untuk menolong mereka. Kita tidak jadi batu sandungan, persekutuan jalan terus, doa jalan terus, tapi kita nggak jadi berkat. Saudaraku, zaman sekarang, saudara, kalau kita lihat, ya, anak-anak Tuhan sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Sudah tidak lagi melihat bahwa saudara-saudara di luar sana butuh bantuan, butuh pertolongan, saudara. Saudara, bagaimana kita menghadirkan kasih Tuhan dalam kebersamaan kalau kita hidup dalam keegoisan kita? Pada malam hari ini, maukah kita menyangkal diri kita, merendahkan diri kita untuk boleh dapat merangkul saudara-saudara kita, saudara, yang jatuh. Jangan kita melihat saudara kita udah jatuh, kita jalan dengan kesombongan kita menghakimi mereka. Saudara, mereka justru tambah jatuh. Tetapi kasih Kristus di sini dikatakan melakukan pekerjaan yang baik, yaitu mendorong, menegur, saudara. Yang salah ditegur. Ya, kita jadilah kita orang yang memberikan inspirasi bagi orang lain, saudara. Hidup kita, dengan kehadiran kita, orang lain itu mendapatkan sesuatu, saudara, dari hidup kita. Dari hidup kita, orang lain ngelihat kita aja itu jadi semangat, gitu ya. Orang lain ngelihat kita tuh termotivasi, saudara. Jangan orang lain melihat kita, saudara, justru jauh dari kita, saudara. Bagaimana kebersamaan itu bisa hadir, ya, kalau kita jalan sendiri, ya. Tuhan menghendaki bagaimana kita tidak menjauhi dari persekutuan yang ada. Kita tidak menjauhi diri dari persekutuan yang ada, tetapi kita bagaimana mau bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kita. Nah, contohnya saja, saudara,
dalam pandemi ini ya, saya merasakan sekali gitu ya, dengan ibadah-ibadah online ini, kayaknya kehilangan sesuatu gitu ya. Kayaknya kita nggak begitu dekat banget gitu ya, kayak jauh aja gitu. Tetapi saya berharap di dalam doa, biarlah kasih Kristus ya, dalam keadaan susah seperti ini, itu kita tetap disatukan dalam kebersamaan. Gitu. Tetap disatukan melalui pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Karena hanya pekerjaan Roh Kudus yang sanggup mempersatukan kita. Pekerjaan Roh Kudus yang sanggup, saudara, kita nggak jalan sendiri, tetapi menciptakan satu kebersamaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah untuk masuk di bulan Desember ini, saudara, kalau kita ngerenung-ngerenung secara pribadi, dalam pelayanan kita, apakah justru pelayanan kita mau jalan sendiri, nggak mau dipimpin oleh Tuhan, kita maunya sendiri, tapi kita nggak mau membuka diri untuk mendengar teguran orang lain, kita nggak mau mempunyai hati yang terbuka untuk ditegur, atau kita nggak mempunyai hati untuk berbelas kasihan kepada orang lain, saudaraku. Saudaraku, kebersamaan bisa terjadi ketika seseorang punya visi yang datangnya daripada Tuhan. Visi yang daripada Tuhan tidak akan memecahkan satu dengan yang lain. Visi yang datangnya daripada Tuhan tidak ada keegoisan. Visi yang datangnya dari Tuhan tidak ada roh pemecah belah. Visi yang datangnya daripada Tuhan, permusuhan akan dipulihkan. Visi yang datangnya dari Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Saudara, saya rindu di dalam pelayanan PDPK menangkap visi yang dari Tuhan begitu jelas. Ya, setiap anak-anak Tuhan tidak berjalan di dalam pengertian mereka sendiri. Mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka saling menegur satu dengan yang lain tanpa rasa terbebani untuk mengangkat saudara-saudara kekasih kita yang jatuh. Punya hati untuk mereka. Menangis untuk saudara-saudara kekasih kita yang jatuh di dalam dosa mungkin. Mungkin dalam satu persekutuan PDPK ada saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Kita punya hati untuk saudara kekasih kita itu, untuk mengangkat dia sehingga dia tidak jatuh dalam dosa. Saudaraku, kebersamaan yang Tuhan rindukan adalah saudara dan saya tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu orang lain. Kita perlu orang lain yang mendukung kita. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saya perlu yang namanya perisai doa. Saya perlu yang namanya dukungan doa. Saudara, saya bersyukur karena keluarga besar saya, saudara-saudara saya, ketika saya melayani dimanapun, mereka menjadi perisai doa saya. Dan saya merasakan, saudara, ada sesuatu yang saya dapatkan, saudara, yaitu spirit di dalam saya melayani Tuhan. Saudara, sebelum saya berangkat ke Bali, saya berkata kepada kakak saya, kalau saya akan pergi ke Bali untuk melayani di sana. Saudara, kerinduan saya adalah memenangkan jiwa-jiwa saudara di sana. Saudara, puji Tuhan, ketika sebelum pulang balik ke Jakarta, saudara, saya diminta untuk berdoa. Ada satu lahan, saudara, kebun. Satu lahan kebun yang harus saya doakan. Saudara, pada saat saya berdoa di lahan kebun itu, saudara, pada saat saya peperangan rohani, saudara tahu sendiri Bali kan,
Saudara, pada saat saya menyanyi, saya hanya menyanyi, saudara. Menyanyi. Rupanya, saudara, pada saat saya nyanyi, ada sekelompok orang di situ yang mendengar suara saya. Saudara tahu sendiri, saya kan kalau nyanyi fals, saudara. Tapi saya nyanyi aja gitu ya. Ternyata, saudara, pada saat saya nyanyi, saudara, itu ada sekelompok orang yang merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Mereka cerita sama saya. Pada saat mereka dengar suara, bulu mereka tuh merinding. Mereka kepengen nangis. Gitu. Akhirnya mereka dekat dengan saya. Dia katakan, ibu. Gitu. Kenapa waktu ibu nyanyi, bulu saya merinding? Kenapa waktu ibu nyanyi? Katanya gitu. Saya rasa mau nangis. Lalu saya cerita, saudara. Bahwa itu semua, saudara. Akhirnya saya menginjil lah, saudara. Ya. Singkat cerita, saudara, mereka nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, betapa pentingnya kebersamaan itu. Ya. Kebersamaan di dalam doa. Ada satu kegerakan. Kebersamaan dalam satu komunitas. Komunitas yang kuat, yang solid. Di dalam doa, saudara, saya percaya komunitas itu akan bertumbuh, berjalan dengan baik dan kuat. Saudara, PDPK diberkati Tuhan luar biasa. Ya, banyak murid-murid yang dilahirkan. Murid-murid yang bisa memenangkan banyak jiwa. Saudara, kalau PDPK tidak ada kebersamaan, pasti hari ini PDPK akan hancur. Tetapi saudara, saya bisa pastikan, karena ada kebersamaan itulah PDPK sampai hari ini bisa berjalan dengan solid. Ya, ada jatuh bangun, saudara. Tetapi jatuh bangun itu karena ada satu visi yang kuat membuat PDPK sampai hari ini boleh bisa berdiri dan memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, syukur kepada Tuhan. Bukan karena satu pribadi yang kuat, tapi karena kebersamaan itulah membuat PDPK kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah pada malam hari ini, ya, kita boleh bangkit bersama-sama, terus dalam kebersamaan, saudaraku, saling melengkapi, saling menegur, saling mendorong. Tidak ada yang merasa sok penting di dalam satu pelayanan persekutuan, bahwa kita sama-sama hamba-hamba Tuhan, kita perlu dilengkapi dalam kebersamaan untuk satu visi yang jelas, yaitu menghadirkan kerajaan Tuhan di dunia ini, memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan memberkati saudara pada malam hari ini, bahwa kebersamaan membuat kita kuat, tetapi sendiri membuat kita jatuh. Tidak ada yang menjadi dalam satu persekutuan, tidak ada yang menjadi Superman, tetapi di dalam satu persekutuan, yaitu bagaimana saudara menjadi tim, ya, tidak Superman, tapi super tim yang ada di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.